Sadar gak, kebanyakan dari kita itu rajin membeli tapi malas memberi. Rajin menumpuk tapi malas membuang. Setiap kali kita membeli sesuatu, ada rasa puas di hati kita. Tapi kalau kita mau melepaskan sesuatu, justru kita merasa bersalah. Padahal sebenarnya hidup itu bisa terasa berat bukan karena kita kekurangan, tapi justru karena kita terlalu banyak menyimpan. Hari ini saya mau ajak kamu untuk mikirin bareng-bareng tentang kebiasaan kecil yang sering kali kita lakukan ini. Rajin beli, malas beri. Rajin numpuk, malas buang. Sederhana, tapi kalau kita bisa mengubah kebiasaan kecil ini, kita akan memandang hidup dengan cara yang berbeda. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kenapa kita rajin membeli? Kita rajin membeli itu mungkin bukan karena kita sebetulnya sedang membutuhkan sesuatu. Kita sebetulnya nggak membutuhkan barang tertentu, tapi yang kita butuhkan adalah rasa aman. Rasa aman dari apa? Rasa aman dari cemas, dari stres, dari kebosanan. Pada waktu kita mengalami perasaan-perasaan itu, kita cari penenang. Belanja bisa jadi kayak obat penenang buat kita. Nah, itu menyebabkan kita jadi sering banget belanja-belanja hal-hal yang sebetulnya tidak kita perlukan. Ya, misalnya kamu lagi stres nih, pekerjaan lagi banyak banget stres. Kamu cari penenang itu dengan cara scrolling handphone, lihat-lihat toko online. Pertama kamu lihat, ada dress lucu nih. Harganya cuma 200.000 kok. Ya udahlah, beli aja, beli gitu kan. Udah, terus kamu scrolling lagi. Masih rasa stresnya belum hilang nih, terus scrolling lagi. Ada tumbler gemes nih. Ini warna yang ini belum ada nih. Belilah gitu, beli lagi. Saking seringnya kita melakukan hal itu, bahkan ada loh orang yang sampai nggak sadar bahwa dia membeli sesuatu. Barang-barang datang ke rumahnya, terus sampai dia, kapan ya gue beli ini ya? Kok bisa ada barang ini? Sampai segitunya gitu. Emang sih waktu barangnya datang kita seneng. Tapi sesudah itu ya udah, senangnya itu cuma sebentar aja. Abis itu kita merasa kosong lagi dan mulai scrolling lagi. Ada quote yang bagus nih yang bilang begini, "We buy things to fill a void, not a need." Kita tuh beli barang untuk mengisi kekosongan di hati kita, bukan untuk memenuhi apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan kita. Kenapa sih kita malas memberi? Seringkali kita malas memberi itu karena kita takut kehilangan. Selalu ada aja alasan. Sayang banget masih bisa dipakai kok, tapi udah setahun gak disentuh-sentuh. Sayang banget, ini kan mahal. Padahal udah kekecilan, gak bisa dipakai lagi juga. Sayang banget, ini kan dari teman-teman. Tapi itu sebetulnya barang yang kita gak suka. Ibaratnya begini, barang-barang kita itu seperti air yang mengalir, tapi salurannya mampet. Ya, karena saluran mampet, air itu tambah lama tambah banyak, tambah numpuk. Sama seperti barang-barang kita. Kalau seandainya salurannya dibuka, airnya akan mengalir lagi ke tempat-tempat yang seharusnya. Kalau seandainya kita bisa memberikan apa yang tidak kita pakai lagi, barang-barang kita itu bisa dipakai sama orang-orang yang lebih membutuhkan. Kita sering lupa, memberi itu bukan kehilangan, tapi memindahkan manfaat dari kita yang tidak menggunakan barang itu ke tangan orang-orang yang lebih membutuhkan. Kenapa kita rajin menumpuk? Sesungguhnya barang-barang yang menumpuk ini bukan hanya sekedar benda aja. Barang-barang ini merupakan kenangan, mengandung rasa bersalah, mengingatkan kita akan cerita-cerita masa lalu. Kayak misalnya nih, baju yang dikasih sama mantan. Sayang kan, ini kalau dibuang, kan ini sebetulnya kenangan kita sama dia gitu misalnya. Atau buku-buku yang kita beli karena kita punya keinginan untuk bisa rajin baca. Akhirnya buku-buku kita beli. Sekarang buku-buku itu cuma numpuk aja, gak pernah dibaca-baca juga. Berdebu dan masih dalam plastik, ya, gak mau dibuang juga gitu. Terus-terusan aja ada di situ. Atau mungkin tumpukan-tumpukan kertas-kertas yang berisi catatan-catatan kita. Atau mungkin ada barang-barang kecil yang kita simpen, yang kita beli tapi gak pernah dipakai-pakai juga. Hanya karena kita pikir kali aja kapan-kapan kita memerlukan barang-barang itu. Akhirnya barang-barang itu menumpuk, tambah lama tambah banyak. Semua itu adalah bentuk penundaan. Kita gak mau menghadapi bahwa sebetulnya waktu itu sudah lewat. Diri kita yang sekarang ini sudah berubah.
Analoginya begini ya, barang-barang kita itu seperti file-file lama yang ada di komputer kita, yang terus-menerus kita simpen sampai akhirnya bikin komputer kita jadi penuh. Akhirnya bikin komputer jadi lemot. Sama, hidup kita juga jadi lemot, hidup kita jadi berat karena kita terlalu banyak menyimpan barang-barang yang mengingatkan kita pada hal-hal yang dulu-dulu. Semua itu mempengaruhi emosi kita. Penyimpanan emosi kita juga jadi penuh. Kenapa kita malas buang? Kita tahu bahwa barang-barang ini udah gak berguna lagi buat hidup kita, tapi kita malas buangnya. Kenapa? Karena kita salah fokus. Mendengar kata buang itu seakan-akan kita berpikir bahwa kita sedang menyia-nyiakan sesuatu. Padahal sebetulnya cara pandangnya kita ini yang harus kita ubah. Pada waktu kita bilang kita mau membuang sesuatu, harusnya kita berpikir bahwa kita tidak sedang menyia-nyiakan sesuatu itu, tapi kita sedang memberikan ruang untuk hidup kita. Kita sedang memberikan energi baru buat kita. Ya, jadi cara pandangnya itu harus diubah dari yang tadinya seakan-akan kita menyia-nyiakan, sekarang kita sedang membuat sesuatu yang baru nih, memberikan ruangan nih buat hidup kita. Dengan cara pandang yang berubah, kita jadi lebih enteng membuang barang kita. Sebetulnya semua ini bukan soal barangnya ya, tapi soal pola pikirnya. Selama ini tuh kita berpikir bahwa lebih banyak itu artinya lebih baik. Dari kecil kita diajarkan bahwa kalau kita punya lebih banyak, artinya kita lebih sukses. Ini yang ada dalam pikiran kita selama ini. Padahal sebetulnya semakin banyak kita punya, kita semakin takut juga untuk kehilangan. Hidup ini ibarat kayak sebuah tas ya. Tas itu kalau seandainya terlalu banyak bawaannya, otomatis tasnya jadi berat. Setiap kali kita taruh, lama-lama tasnya jadi berat. Ya. Padahal sebetulnya yang kita perlukan bukan tambah berat tasnya ya, bukan lebih banyak lagi barang, tapi keberanian kita untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di tas itu. Kayaknya kita sama-sama harus belajar untuk bisa menjadi saluran, bukan menjadi penampungan. Coba kita ubah cara pandang kita. Hidup bukan tentang mengumpulkan, tapi tentang mengalirkan. Kita bukan wadah yang harus selalu penuh, tapi kita harus bisa untuk membagi. Kita harus bisa sharing sama yang lain. Contohnya saat kamu nyumbangin baju yang kamu udah gak pakai lagi. Mungkin buat kamu itu sesuatu yang kecil, tapi buat orang lain yang membutuhkan itu artinya besar banget. Saya pernah punya satu baju yang saya jarang banget pakai. Saya kasih ke orang lain. Nah, begitu saya lihat ya orang ini ternyata seneng banget baju itu. Sampai modelnya kayak cuci kering pakai. Jadi hampir setiap minggu dia pakai baju itu. Kalau baju itu masih ada di lemari saya, yang cuma dipakai sekali-sekali aja, baju itu gak ada gunanya. Tapi buat orang itu, baju itu memenuhi fungsinya. Dia dipakai terus sampai akhirnya nanti baju itu bisa hilang fungsi pada saat dia udah robek atau udah gak bagus lagi. Jadi sesuatu yang kecil buat kita mungkin bisa jadi besar banget buat orang lain. Ibaratnya seperti sungai yang jernih airnya karena mengalir terus. Beda dengan danau yang karena tertutup, airnya itulah makin lama makin keruh dan baunya jadi busuk. Begitu juga hidup, semakin sering kita berbagi, semakin bersih hati kita. Kita bisa mulai dengan langkah yang kecil tapi berdampak. Misalnya buka lemari lalu lihat, ada gak sih yang udah bisa dibuang nih? Atau ada gak sih yang kayaknya bisa dikasih ke orang lain? Terus udah gitu, misalnya kita mau bawa barang baru ke rumah kita, coba lihat lagi, di rumah nih ada gak sih barang-barang yang udah harusnya dilepaskan? Langkah-langkah yang sederhana seperti ini bisa membantu kita untuk lebih mudah melepaskan. Melepaskan itu kayak lagi buka jendela di kamar yang pengap gitu ya. Waktu kita buka, anginnya masuk, kita bisa bernapas lagi dengan lega. Ya, jadi itu indahnya kalau kita bisa mulai sekarang tidak lagi rajin menumpuk tapi mulai bisa membuang. Mulai sekarang kita mesti ganti nih prinsip rajin membeli, malas memberi, rajin menumpuk, malas membuang dengan prinsip hidup minimalis. Less is more, lebih sedikit lebih baik. Karena bahagia itu datang bukan dari mempunyai lebih banyak, justru bahagia itu datang dari menikmati rasa cukup dan rasa sukacita pada saat kita bisa berbagi dengan orang lain. Satu hal lagi, memberi dan membuang ternyata adalah dua cara lain untuk kita bisa mencintai diri kita sendiri. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat nih buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini. Thank you for watching. Bye!